Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional The Candidate. Saya Vivi Aleda Yahya dan melalui acara ini Anda dapat berpartisipasi menentukan siapa capres yang akan Anda pilih pada Pilpres 2009. Caranya ketik capres spasi nama capres dan kirim ke 6876. Hasilnya akan kami perbarui terus hingga pemilihan Presiden 2009. Baiklah, siapa The Candidate malam hari ini? Ia adalah sosok yang baru saja memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin perubahan atau lokomotif perubahan. Kalau pengamat mengatakan ia adalah sosok yang penuh kontroversi. Sedangkan lawan politiknya mengatakan ia adalah provokator. Mari kita sambut Rizal Ramli. Jelas sekali tampak hadir di studio para pendukung Pak Rizal Ramli. Tapi lebih jauh mengenai sosok seorang Rizal Ramli, kita saksikan sebuah tayangan berikut ini. Kontroversi adalah bagian hidup seorang Rizal Ramli. Sejak rezim Pak Harto berkuasa, Rizal bersuara lantang. Dan pada tahun 1978, Rizal diganjar penjara 1,5 tahun di Rutan Sukamiskin. Waktu berlalu, era pemerintahan pun berganti. Awal tahun 2000, Rizal memasuki gerbang pemerintahan menjadi Kepala Bulog, jabatan yang ditawarkan Gus Dur ketika itu. Dalam waktu kurang dari 1,5 tahun, Rizal warawiri dari jabatan Kepala Bulog menjadi Menko Equin hingga posisi Menteri Keuangan. Ketika itu Rizal menelurkan berbagai kontroversi. Mulai dari soal independensi Bank Indonesia, penolakannya terhadap IMF, hingga musim copot para pejabat di ketiga lembaga pemerintah itu. Seiring lengsernya Gus Dur dari kursi kepresidenan, jejak langkah Rizal pun hilang dari pemerintahan. Rizal terakhir menjabat sebagai komisaris utama PT Semen Gresik Tbk. Namun pemerintahan SBY mencopotnya karena sikap kritis Rizal terhadap kebijakan kenaikan BBM. Bahkan dia kini disebut-sebut sebagai dalang di belakang aksi demo anarkis anti kenaikan BBM. Akan kemanakah nasib Rizal? Ya Pak Rizal, banyak sekali tokoh atau orang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin perubahan, pembawa perubahan, harapan baru. Nah, apa yang membedakan Anda dengan tokoh lainnya? Saya waktu kecil sudah yatim piatu, umur 6-7 tahun. Terpaksa bekerja membantu nenek saya di Bogor. Kemudian ketika saya diterima di ITB, ternyata saya nggak punya uang. Padahal uang sekolahnya mahal sekali pada waktu itu. Saya terpaksa bekerja jadi buruh di percetakan di Jakarta, tidak ikut kuliah 6 bulan, kemudian kembali baru bisa bayar masuk di ITB. 6 bulan kemudian saya nggak punya uang lagi, sehingga saya bekerja sebagai penterjemah. Hidup saya menunjukkan, saya ubah kepahitan itu, kesedihan itu, menjadi kekuatan untuk kebangkitan. Saya buktikan, saya bisa berprestasi. Oke, yang membedakan adalah perjuangan hidup Anda ya Pak Rizal ya. Tapi kalau misalnya beralih ke soal peran reformasi ya, bagaimana membedakan sosok Anda dengan Amin Rais atau Megawati atau bahkan mahasiswa? Barangkali tidak banyak yang tahu, menjelang kejatuhan Orba, kami adalah yang pertama memberikan kuliah di Seskogab Bandung kepada para jenderal dan kolonel
bahwa perubahan Presiden Soeharto itu sangat diperlukan. Itu pada bulan Oktober tahun 1997. Banyak hal yang kami lakukan untuk mendorong proses perubahan itu. Walaupun terus terang kami tidak nongol terlalu depan di dalam proses itu. Dalam sejarah itu timing sangat penting. Kami memberanikan diri kali ini untuk maju jadi calon presiden karena ada angin perubahan di 12 provinsi di Indonesia. Tokoh-tokoh baru didukung oleh partai-partai menengah dan kecil berhasil jadi gubernur karena rakyat Indonesia sudah bosan dengan tokoh-tokoh 4L, lu lagi. Oke, baik. Sudah bosan dengan tokoh 4L, lu lagi. Tetaplah bersama kami, The Candidate, segera kembali. Yang pertama saya persilakan pengamat politik Arby Sanit. Silakan Pak Arby Sanit. Ya, selamat malam Saudara Rizal. Ya, jadi ada dua persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh setiap calon presiden Indonesia. Pertama, syarat Undang-Undang Dasar, yaitu adanya partai yang mesti mencalonkan. Dan kedua, syarat Undang-Undang Politik, yaitu adanya persentase suara DPR, kursi DPR dan suara pemilu yang dipersyaratkan untuk dukungannya sebagai calon presiden. Jadi kira-kira bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk lolos dari kedua batasan ini? Silakan Pak Rizal. Memang banyak Pak Arby, sahabat-sahabat yang bertanya, apa mungkin Rizal Ramli jadi presiden? Tetapi selama Allah mengizinkan, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Yang kedua, Partai Bintang Reformasi, bapak-bapak sebelah kanan ini, itu sudah memiliki suara 2,4%. Dan dengan kami insya Allah bisa naik 4-5%. Minggu depan akan ada partai lagi, Partai Pengusaha dan Pekerja yang banyak network di kalangan pekerja di seluruh Indonesia, itu akan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia. Dan mudah-mudahan setelah itu ada bulan-bulan berikutnya akan ada sejumlah partai yang akan bergabung jadi satu, membentuk satu koalisi. Nah, koalisi Anda ini arahnya hanya untuk koalisi ad hoc untuk mencapai kemenangan pemilu atau yang strategis supaya dalam 5 tahun malah lebih dari 5 tahun mungkin bisa melakukan pemerintahan yang stabil. Pak Arby, belum tentu ada jaminan koalisi yang besar-besar itu bisa efektif. Saya berikan contoh, Gubernur DKI Fauzi Wibowo didukung oleh 19 partai besar. Tapi ternyata buat menggolkan anggaran di APBD butuh waktu 1 tahun lebih. Karena kuncinya ada di leadership, dan leadership. Nah, sudah tetapi dalam kaitannya apakah ini koalisi strategis atau koalisi taktis, Pak Arby kami bisa laporkan ini adalah koalisi strategis untuk membangkitkan Indonesia, untuk menjadikan Indonesia negara besar di Asia. Bentuk konkretnya koalisi strategis itu nanti akan seperti apa Pak Rizal? Koalisi strategis itu harus diikat dengan satu program dan visi yang sama, yaitu jalan baru. Karena jalan lama yang dianut oleh 40 tahun Orba dan dilanjutkan oleh pemerintahan yang saat ini kami sebut sebagai Baby Orba, itu gagal membawa kebangkitan untuk mayoritas bangsa kita. Untuk membangkitkan. Nah, jadi perubahan politik apa sebenarnya yang dicoba hendak dilakukan supaya negara ini bisa terurus menjadi lebih baik? Pak Arby, pada tahun 1997 saya masih mahasiswa. Kami mengambil inisiatif untuk bikin gerakan anti kebodohan. Karena pada waktu itu ada 7 juta anak Indonesia usia sekolah yang tidak bisa sekolah. Kami dibantu oleh Rendra, oleh Sumanjaya, kita kampanye, kita tekan partai-partai supaya ada program wajib belajar di Indonesia.
Tidak ada yang menyangka itu bisa berhasil. Faktanya, pada tahun 1978, pemerintah saat itu, karena hasil tekanan para mahasiswa seluruh Indonesia, mengumumkan program wajib belajar, sehingga 7 juta anak bisa sekolah pada waktu itu. Pada waktu itu kami masih mahasiswa, umur kami masih 23 tahun, tidak punya kekuasaan, tapi bisa mendorong perubahan. Dan kami yakin hari ini dengan dukungan rakyat Indonesia, kita akan ubah Indonesia menjadi lebih baik. Ya, tentu supaya program pendidikan itu menjadi efektif, diperlukan suatu pemerintahan yang juga stabil dan efektif. Nah, pemerintahan model seperti apa yang hendak dibangun di bawah kekuasaan Anda nanti? Ada ilusi bahwa Indonesia untuk berbuat sesuatu memerlukan pemerintahan yang kuat. Padahal kita punya pengalaman pemerintahan super kuat zaman Orba. Hasilnya apa? 80% rakyat kita tidak atau belum bisa menikmati kemerdekaan. Yang kita perlukan bukan pemerintah yang kuat, tapi pemerintahan yang efektif, yang bisa bekerja dalam konteks demokrasi. Baik, tapi ternyata pemerintah efektif itu nggak bisa dihindarkan dari kekuatan. Yang Pak Arbi, saya berikan contoh. Pada saya saat diangkat jadi Menteri Keuangan diturunkan dari Menko, saya bisa mengubah anggaran, revisi anggaran dalam waktu mulai hari Jumat sore sampai Senin pagi. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, revisi anggaran bisa dilakukan dalam waktu 3 hari 3 malam. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena kami punya banyak kawan-kawan di DPR. Saya penasihat DPR Republik Indonesia 5 tahun sebelum kejatuhan Soeharto. Saya bantu mereka dengan honorarium sangat rendah. Pada saat saya jadi Menteri Keuangan, saya katakan, saya bantu saudara-saudara 5 tahun yang lalu, sekarang bantu kami untuk merevisi anggaran ini dalam 3 hari. Hari Senin harus jadi. Kita kerja sampai malam dan jadi, Pak. Oke, bagaimana visi ekonomi Indonesia versi Rizal Ramli ke depan? Kita saksikan setelah jeda pariwara berikut. Dan sekarang kita beralih ke panelis kedua. Silakan Mas Presentian Toko. Selamat malam Pak Rizal Ramli. Anda tadi disebut sebagai orang yang kontroversial gitu ya. Bagi saya, Anda ini adalah seorang ekonom yang nasionalis. Itu dalam kacamata yang positif. Tapi dalam kacamata yang negatif dari perspektif yang lain, Anda adalah ekonom yang anti asing kan gitu. Karena dianggap terlalu nasionalis. Anda anti IMF, Anda anti modal asing gitu ya. Saya kira sebagai pengamat sah-sah aja gitu. Tetapi ketika Anda menjadi presiden misalnya, saya ingin tahu bagaimana sikap Anda terhadap misalnya hubungan macam apa yang akan Anda lakukan sebagai presiden dengan IMF, kebijakan macam apa yang Anda akan terapkan terhadap capital inflow dan outflow, terutama hot money misalnya. Silakan. Mas Pras, saya kira saya perlu luruskan. Saya tidak pernah anti asing. Rizal Ramli orang yang punya teman asing banyak sekali. Yang kami lawan adalah asing yang mau menguasai, mau mengontrol Indonesia. Kritik kami tentang IMF pada waktu itu dianggap terlalu progresif. Tetapi sekarang kalau saudara dengar berbagai pendapat para analis tentang IMF, baik dari pimpinan negara-negara berkembang maupun ekonom, itu apa yang kami katakan berapa tahun yang lalu itu ternyata fully justified, bahkan sekarang jadi argumen mainstream. Memang di dalam proses perubahan harus ada orang yang berani memulai terobosan, baru kemudian ada sintesa baru. Itu sejarah daripada ilmu pengetahuan. Oke, saya setuju bahwa memang Anda tidak anti asing, tetapi masalahnya Anda sudah di-image-kan gitu ya sebagai anti asing. Dan saya kira ada ketakutan yang cukup serius di kalangan mungkin private sector seandainya Anda jadi presiden gitu. Apa yang Anda harus lakukan untuk meyakinkan bahwa Anda tidak anti asing loh gitu. Saya kira begini, bukti paling konkret pada waktu saat kami jadi pejabat, jelas policy-policy kami sangat pro kepentingan nasional, pro kepentingan rakyat, tetapi tidak anti asing. Oke. Ya, tetapi kami tidak mau IMF
campur tangan, karena campur tangan di IMF di Indonesia itu malah mendorong krisis Indonesia jadi lebih dalam. Harusnya hanya anjlok sampai 0%, ini gara-gara IMF ekonomi Indonesia anjlok sampai minus 12,7% dan dampaknya terasa sampai sekarang. Oke, saya akan bertanya pada satu kasus. Kalau kita lihat misalnya APBN 2009, itu kita sedang mengalami situasi yang sulit, sehingga pemerintah untuk menarik uang itu pendapatan juga sulit. Nah, untuk misalnya jualan obligasi, nggak akan laku. Nah, salah satu yang akan digenjot adalah privatisasi. Nah, bagaimana sikap Anda terhadap persoalan privatisasi yang memang secara real sangat dibutuhkan dalam konteks anggaran kita? Privatisasi yang ada sekarang, saya kutip ucapan Profesor Goldman pada saat ada privatisasi di Rusia. Itu bukan privatisasi, tetapi piratisasi, perampokan dari aset negara. Ya, sering juga privatisasi itu konotasinya hanya asinginisasi. Tapi kami percaya ada 150 BUMN yang bagus-bagus di Indonesia, dan kami sudah buktikan dalam 2 tahun sebagai Preskom Semen Gresik dengan bantuan direksi, kami ubah Semen Gresik jadi unggul mengalahkan 2 pesaing industri semen milik asing. Keuntungannya belum pernah setinggi itu dalam sejarah. Kami ratingnya lebih tinggi dari Republik Indonesia. Tapi memang kami nggak beruntung dengan kinerja begitu. Kami hanya mau menunjukkan BUMN bisa diubah dari liability jadi aset. Hasilnya kami dipecat oleh Presiden SBY sebagai presiden. Nah, Pak Rizal, kalau dirangkum gitu ya, kebijakan ekonomi macam apa yang Anda pikirkan akan bermanfaat lebih banyak bagi kemakmuran rakyat, dan itu berbeda sangat signifikan dengan apa yang sekarang sini diterapkan oleh pemerintah yang sedang berkuasa? Pada awal Januari, tanggal 7 Januari tahun ini, kami mengumumkan perkiraan ekonomi untuk tahun 2008. Kami katakan tahun 2008 adalah tahun gelembung atau the year of the bubble. Ada caranya bagaimana gelembung itu dikempeskan sehingga ketika ada masalah di ekonomi Amerika, ekonomi Indonesia akan mengalami soft landing. Tapi pada waktu itu menteri-menteri kabinet SBY mengatakan Rizal Ramli tidak benar analisanya, hanya sekedar mau populer. Saya mohon maaf, saya sudah terkenal sejak mahasiswa. Ya. Nah, tidak melakukan apa-apa dari Januari Oktober sehingga gelembung itu makin lama makin besar. Dan ketika terjadi krisis dari Amerika, gelembung itu ikut meledak. Artinya apa? Selama 4 tahun terakhir dibiarkan aliran hot money yang sangat besar. 10 tahun yang lalu jumlah hot money di Indonesia hanya 12,4 miliar dolar. Saat ini karena dibiarkan itu lebih dari 24 miliar dolar. Ya. Jadi ekonomi Indonesia bergeser dari ekonomi produktif ke ekonomi spekulatif. Itu sama sekali tidak bagus karena orang bisa kaya dari dagang kertas, dagang obligasi, dagang saham tanpa menyumbangkan sesuatu yang produktif. Anda yakin bisa mengubah dengan signifikan ekonomi bubble menjadi ekonomi real? Nah, saya yakin betul bahwa kita bisa ubah ekonomi Indonesia ini supaya yang dominan itu ekonomi produktif. Karena hanya ekonomi produktif yang bisa menciptakan lapangan kerja buat saudara-saudara kita seluruh tanah air. Iya pemirsa, tetaplah bersama kami, The Candidate segera kembali. Program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional The Candidate, dan kandidat kita malam hari ini adalah Rizal Ramli. Kita sampai ke segmen uji visual, kita saksikan bersama.
terpikirkan oleh Anda begitu melihat tayangan tadi? Yang terpikirkan pejabat rapat, rapat, dan rapat. Apa yang tidak dikerjakan oleh pejabat yang rapat dan rapat Seperti itu? kami katakan, awal Januari kami mengatakan ada gelembung. Kami sebutkan gelembung itu terjadi di pasar modal. Karena ada perusahaan-perusahaan yang price multiple-nya lebih dari 300 kali. Itu adalah gelembung akibat goreng-gorengan dan hot money. Kemudian ada gelembung di kredit properti komersial. Dan ada gelembung di kredit sepeda motor. Kalau pemerintah hati-hati dan canggih, gelembung itu dikempesin pelan-pelan dengan enforcement. Sehingga nggak ada goreng-gorengan lagi, mengurangi kredit alokasi kepada sektor yang gelembung, sehingga ekonomi Indonesia pelan-pelan menjadi soft landing. Nah, tetapi jika ada jalan baru tahun 2009, ada pemimpin baru, kami yakin Indonesia bisa keluar dari krisis lebih cepat pada tahun 2009. Oke, baik. Kita akan bergabung dengan Makassar. Di sana sudah ada Dr. Hasrullah, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin. Selamat malam, Pak Hasrullah. Selamat malam, Mbak Vivi. Iya, silakan Selamat langsung malam, bertanya Bang kepada Rizal. Pak Rizal. Selamat malam Pak Sul. Oke, Bang Rizal. Yang kita tahu Bang Rizal ini seorang aktivis, ya, seorang tokoh reformasi gitu. Tentu pada zamannya tahun 70-an dia berjuang, tentu mempunyai idealisme dan nasionalisme yang stabil. Saya ingin bertanya kepada Bang Rizal, apakah setelah menjadi presiden nanti, idealisme maupun nasionalisme yang diperjuangkan pada tahun 23 tahun yang lalu maupun 8 tahun yang lalu bisa dipertahankan? Karena fenomena sekarang menunjukkan bahwa para elit politik lebih senang pada budaya populer gitu. Ya. Tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia adalah aktivis-aktivis. Mereka adalah tokoh-tokoh perjuangan dan pergerakan yang nasionalismenya sangat kuat. Dan nasionalisme itu perlu supaya kita ada ikatan sebagai bangsa. Supaya tidak ada lagi perbedaan antar agama, ada perbedaan antar suku, supaya kita bisa bergerak sebagai satu kesatuan. Dan tetapi tentu harus nasionalisme yang modern, yang ada dalam konteks yang baru. Nasionalisme yang bisa membawa Indonesia menjadi negara besar di Asia. Seperti apa bentuknya tuh, Pak? Saya berikan contoh. Dulu Bung Karno pidato perlu trisakti, kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, dan budaya. Tetapi dalam konteks dunia abad ke-21 tidak cukup trisakti. Kita perlu pancasakti. Selain kedaulatan-kedaulatan itu, kita perlu kedaulatan di dalam bidang pangan dan kedaulatan di dalam bidang energi. Hanya dengan kelima kedaulatan ini, Indonesia bisa jadi negara yang kuat, yang mandiri, dan dihormati oleh negara-negara di dunia. Ya, Pak Hasrullah. Masih kembali kepada, ya, saya ingin masih mau lanjutkan pertanyaan kepada Bang Rizal. Jadi, saya melihat bahwa sekarang ini para kandidat presiden mempercayai tentang proyek pencitraan melalui iklan atau iklan politik. Kita percaya bahwa 4 tahun yang lalu kenaikan presiden kita sangat ditentukan oleh citra. Tapi saya lihat sebagai aktivis belum sampai mengiklankan dirinya di iklan politik. Ini bagaimana di Bang Rizal? Adakah kemungkinan bisa menarik simpati rakyat tanpa melalui iklan politik? Apa kita tega kalau Indonesia dipimpin oleh hanya orang yang bisa pasang iklan? Mau dibawa kemana ini republik? Ya, kita perlu pemimpin yang idealis, yang tidak punya konflik of interest, yang mau berkorban untuk bangsanya. Bahwa perlu citra yang baik, saya kira memang perlu. Rakyat juga harus mengenal Anda kan? Ini sudah tentu, ya kan, pada Nah, waktunya. yang saat ini paling efektif kan melalui media televisi. Belum tentu. Apa yang Polisi lebih Republik efektif? Indonesia uber-uber mau nangkap saya, membantu memperkenalkan saya kembali kepada rakyat Indonesia. Pak Rizal, apakah saat ini semua yang pasang iklan itu belum tentu bisa bekerja? Oh, belum. Juga itu tidak betul. Artinya gini, iklan itu perlu, tapi yang penting juga konten. Karena kalau iklan nggak sepadan dengan konten, akhirnya konsumen akan dikecewakan seperti apa yang terjadi 4 tahun terakhir. Dr. Hasrullah dari Universitas Hasanuddin Makassar, terima kasih telah bergabung dalam The Candidate. Oke, baik.
Masih ada pertanyaan melalui Yahoo Messenger, ya kita simak. Dari Agus H. di Cirebon, pemerintahan dibutuhkan rakyatnya karena to law and order dan to welfare. Apa ide, gagasan, dan juga strategi Anda, Pak, untuk mewujudkan secara etis dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia? Silakan Pak Rizal. Mas Agus, saya kira betul kita perlu dua-duanya. Tetapi coba kita lihat hasil dari 40 tahun Orba. Struktur ekonomi Indonesia bagaikan gelas anggur. Ada bisnis besar, ada BUMN yang tidak efisien, yang atas ini kebanyakan itu lebih merupakan liability ketimbang aset. Golongan menengahnya nyaris kecil, nggak ada pegangan gelas anggur itu. Di bawahnya puluhan juta ekonomi rakyat kecil dan ekonomi rakyat. Struktur seperti ini tidak adil. Pasti akan potensi konflik antara yang makin kaya di atas, yang makin miskin di bawah. Kita harus ubah ini agar supaya bentuknya sebagai piramida. Kita perlu kebijakan struktural untuk mengubah struktur gelas anggur itu menjadi struktur piramida. Baiklah, apakah Rizal Ramli pantas menjadi Presiden Republik Indonesia? Sesaat lagi dalam The Candidate. Persilakan audiens yang hadir di studio untuk bertanya kepada kandidat kita malam hari ini. Silakan yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam Bung Rizal Ramli. Barangkali ada beberapa hal yang terjadi di Republik ini. Yang pertama sekali ada namanya pemukim liar, adanya pedagang liar, adanya perambah liar, adanya penduduk liar. Ternyata makanya mereka liar adalah tidak mempunyai tempat di Republik Indonesia. Sejauh mana Bung Rizal Ramli mengatasi hal itu nanti supaya kami yang dianggap liar ini mempunyai tempat di Republik Indonesia? Itu satu. Yang kedua, sekarang banyaknya partai politik bagaikan jamur di pagi hari tanpa ideologi. Kalau sekarang mereka duduk di parlemen hanya bayar dan jadi dewan dan gak ngerti apa-apa. Di seluruh dunia, di Eropa, di Amerika, selalu ada zoning law namanya. Artinya aturan untuk lokasi. Misalnya hypermarket tidak boleh di dalam kota, harus di suburb, supaya di dalam kota ada kesempatan untuk pengusaha menengah kecil. Di Indonesia jauh lebih bebas, jauh lebih liberal daripada di Eropa, bahkan di Amerika. Oleh karena itu, sering rakyat kecil dianggap sebagai pengusaha liar. Menurut kami, zoning rule ini harus ditegakkan dan harus diberikan tempat kepada para pengusaha kecil. Tentu harus bersih, disediakan fasilitas air minum, ya, kebersihan seperti apa yang dilakukan di Singapura atau di Malaysia dan lain-lain. Dan saya kira kalau kita lakukan ini, ada tempat untuk semua rakyat Indonesia untuk bisa memperbaiki nasibnya. Tentang ideologi. Memang akibat the end daripada Soviet Rusia seolah-olah tidak ada ideologi. Sehingga akhirnya kapitalisme itu berkembang menjadi kapitalisme ugal-ugalan. Tapi dampaknya apa? Dampaknya sangat terasa di Amerika. Ekonomi spekulatif di Amerika nilainya 10 kali daripada ekonomi produktif. Itulah yang menyebabkan krisis ini. Sehingga mau tidak mau akan ada koreksi kembali daripada kapitalisme ugal-ugalan itu. Sayangnya selama berapa dekade terakhir ekonomi konstitusi itu digeser pelan-pelan dengan ekonomi pasar yang hanya sekedar ikut garis Washington. Baik, kita beralih ke audiens berikutnya. Silakan. Assalamualaikum. Ketika Bapak menjabat pada saat menjadi menteri, tingkat kemiskinan itu 19,4%, sekarang sudah menjadi 15,97%. Pengangguran pada saat Bapak menjabat itu 28,7%, sekarang sudah menjadi 13,5%. Pertumbuhan ekonomi pada saat Bapak menjabat juga menjadi menteri itu 3,89%, sekarang sudah naik menjadi 5,9%.
Artinya banyak perubahan, diantaranya juga hutang IMF sudah lunas, CGI bubar, swasembada beras, APBN pendidikan 20%. Melihat perbandingan ini Pak, bahwa pemerintahan sekarang lebih baik daripada ketika Bapak menjabat menjadi menteri. Apa yang tetap Bapak mendorong bahwa Bapak yakin menjadi capres dan langkah konkret apa yang Bapak lakukan? Rakyat menunggu Pak masalah ini. Oke, Terima kasih. baik. Suara dari pendukung SBY. Silakan, Pak Rizal. Saya jadi pejabat hanya 15 bulan. Jadi ketua Bulog, jadi Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Dalam waktu yang sangat singkat, rencana pertumbuhan ekonomi hanya 2%. Kami tahun 2000 naikkan jadi 4,8%. Ya, rencana budget defisit yang disepakati oleh pemerintah sebelumnya, itu budget defisitnya minus 4,8% GDP. Kami ubah jadi hanya sekitar minus 3,2 GDP. Nah kalau soal kemiskinan dan pengangguran, Mas, ini memang banyak rekayasa prestasi. Saya berikan contoh, soal pengangguran biasanya surveinya selalu setiap bulan Februari sebelum masa panen raya. Tetapi khusus tahun 2008 ini diubah. Statistik pengangguran ditanya pada bulan Juni, pada puncak musim panen. Sehingga kalau di desa-desa ditanya, apakah saudara bekerja 1 jam seminggu sebelumnya, mereka katakan mereka bekerja. Jadi pemerintahan SBY berbohong begitu Pak? Mereka melakukan rekayasa prestasi. Oke. Ya, silakan audiens berikutnya. Ya, Terima dari kasih. mahasiswa silakan. Pertanyaan yang pertama, simpel aja Pak. Bagaimana langkah konkret Anda ke depan misalkan Anda terpilih menjadi presiden dan jika Anda tidak terpilih, apa yang akan Anda lakukan gitu. Terus pertanyaan kedua, Bapak termasuk orang yang lantang untuk menolak kenaikan BBM seperti itu kan. Nah, sekarang kan sudah terjadi bahwa ada konversi minyak ke gas gitu kan. Bahwa nanti misalkan ada BBM turun, gitu. Berarti harga gas lebih mahal daripada harga minyak seperti itu kan. Nah, bagaimana Anda merubah animo masyarakat bahwa tetap menggunakan gas gitu, tapi tidak beralih lagi ke minyak gitu. Jadi apa yang akan dilakukan untuk kalau terpilih jadi presiden, kita harus ingat 100 tahun sejarah kebangkitan nasional dari tahun 1908, pada dasarnya itu barulah sejarah kebangkitan elit. Kita harus ubah tahun 2009 nanti itu sejarah dari kebangkitan rakyat. Ternyata begitu kami dukung tim hak angket dan tim hak angket mulai bertanya-tanya, ternyata banyak ketidakberesan di sektor migas kita. Sehingga rakyat bertanya, kok bisa Indonesia penghasil gas, gasnya susah setengah mati. Tapi yang luar biasa, kalau naikkan pemerintah kalkulatornya lancar. Tapi kalau nurunkan kalkulatornya macet. Nah kita mesti tanya. Oke, baik. Ya pemirsa, lebih bagus mana Kwik Kian Gi pada saat ia menjadi Menko Equin atau Rizal Ramli pada saat ia menjadi Menko Equin? Tetaplah bersama kami, The Candidate segera kembali. Iya pemirsa, kita sampai pada segmen terakhir The Candidate dengan kandidat kita malam hari ini Pak Rizal Ramli. Pak Rizal, pada saat Anda menjadi Menko Equin pada masa mantan Presiden Abdurrahman Wahid, tadi kan saya sudah dengar rentetan keberhasilan Anda, tapi apa prestasi yang terbesar menurut Anda pada saat itu? Vivi, yang paling besar adalah kami berhasil menurunkan tarif listrik swasta dari 7 sampai 9 sen menjadi 4 sen. Dan negara menghemat dari 80 miliar dolar liability PLN turun menjadi 35 miliar dolar. Itu negosiasi yang sangat besar sekali. Kenapa Anda mengatakan itu prestasi yang terbesar? Menghemat bukannya sudah biasa bagi Indonesia? Tidak, menghemat besar sekali loh. Kalau 80 miliar dolar itu jadi beban hutang Republik Indonesia, Indonesia plus hutang pada waktu itu 150 miliar dolar, Indonesia near bankruptcy. Oke, kalau dibandingkan dengan mantan Menko Equin juga Pak Kwik Kian Gi, ada yang bilang bagusan Pak Kwik, tapi ada juga yang bilang Pak Rizal. Kalau Bapak bagaimana?
Saya kira Pak Kwik itu bagus sekali. Ya, dia orangnya jujur sekali. Oke. Dan saya kira hatinya buat Indonesia. Oke. Apa yang berbeda? Formula apa yang berbeda yang Anda terapkan pada saat Anda menjadi Menko Equine yang tidak diterapkan oleh Pak Kwik? Antara kami dan Pak Kwik tidak ada perbedaan garis ideologis yang berbeda. Pak Kwik lebih menekankan kepada aspek mikro, kami makro. Perbedaan yang paling besar adalah dengan ekonom-ekonom mafia Berkeley yang 40 tahun terakhir gagal membawa Indonesia mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Itu ada perbedaan garis yang sangat fundamental. Oke, selain gagal, Anda menyuruhkan mafia Berkeley gagal, apa sih yang ingin Anda sampaikan kepada mafia Berkeley itu melalui layar televisi Metro TV saat ini? Saya ingin menyampaikan kepada rakyat Indonesia, ini adalah waktunya perubahan. Lorong-lorong kegelapan, kepedihan selama 10 tahun terakhir, kesulitan selama 10 tahun terakhir, harus kita ubah jadi sumber daripada kebangkitan dan awal daripada kebangkitan. Untuk itu perlu jalan baru, karena jalan lama ini jalan yang gagal mengangkat kesejahteraan 80% dari rakyat kita. Mereka belum dapat menikmati arti kemerdekaan. Buat makan aja susah, pendidikan mahal, kalau sakit takut karena nggak mampu bayar. Hal-hal seperti ini harus kita ubah. Karena negara kita ini kaya sekali, termasuk negara yang paling kaya dari segi sumber daya alam. Sayangnya rakyat kita tidak dapat menikmati, kita harus lakukan renegosiasi di dalam kontrak-kontrak pertambangan. Dan hasil negosiasi itu kita gunakan untuk memberikan kesempatan kepada pemuda-pemudi kita yang cerdas tapi tidak bisa sekolah. Negara ini menyedihkan, seolah-olah di gedung sekolah ada tulisan tidak terima anak miskin. Di Amerika, anak miskin cerdas bisa sekolah sampai S3. Di Skandinavia, anak bisa sekolah dari SD, S2, S3, uang sekolah gratis, dikasih biaya makan. Dan menurut saya, kita bisa bikin itu asal ada perubahan dari orientasi pembangunan kita. Baik, Pak Rizal Ramli, terima kasih telah hadir dalam The Candidate. Ya pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda yang menilai, Anda yang memutuskan apakah seorang Rizal Ramli pantas menjadi Presiden Republik Indonesia. Caranya ketik Capres, spasi nama Capres dan kirim ke 6876. Saya Vivi Aleda Yahya, sampai jumpa.